Sekarang tata gerak. Ini saya judulnya tata gerak Pro Diakon Sanjos. Mungkin beda dengan tata gerak Katedral Banyumas atau yang lain. Ini mulai dari tanda salib. Tanda salib tadi sudah sedikit banyak. Tanda salib yang penting tadi di awal dan akhir. Terus saat percikan air suci, saat sebelum Injil dan penutup. Oke. Kemudian saat berjalan atau berarak, kita seharusnya dan selayaknya mengatupkan tangan. Jadi setelah kita mulai di depan pintu mau berarak, itu prodiakon sebaiknya seperti biar seragam juga dan terlihat rapi. Kadang masih ada yang terlihat sebaiknya ini. Saat berjalan juga seperti ini, saat di bangku sudah di bangku berdiri juga sebaiknya seperti ini. Terus nanti pasang. Nah, itu juga kalau di foto Pak Pur nanti kurang sip. Nah, kemudian kita bisa berjalan berarak mengatupkan tangan, berlutut dengan sebelah kaki atau namanya saya pernah dijelaskan itu namanya genufleksi. Itu sebaiknya kalau ini kan dilihat itu juga jengkeng satu kaki. Itu saya dulu mungkin Mas Supik ngerti Romo Binsler ya. Nah, jadi dulu saya PPA kecil itu didikannya Romo SJ dari Belanda. Jadi kalau jengkengnya nggak bener, pukul. Ini. Jadi lurus, badan itu lurus, jangan bungkuk. Ini sampai ini saya ditendang gini kalau. Ya, itu genufleksi. Jadi kalau lihat kondisi Bapak Ibu yang susah untuk ditekuk ya tidak apa-apa, yang penting menyesuaikan kondisi masing-masing, jangan dipaksakan. Dianjurkan seperti itu, dipaksakan malah jadi menyesuaikan ya. Tapi yang maksud saya yang benar itu seperti tadi. Itu. Terus duduk. Duduk juga ini terlihat rapi. Kebetulan ini ada Mas SBY, ada Mas Di. Terus apa ya? Nah, itu juga rapi duduk. Jadi tangannya ora macam-macam. Terus hati-hati saat duduk kalau pas di bangku itu ada sambungan. Nah, itu kalau saya biasanya single itu tak taruh di atas pangkuan. Jadi saat berdiri kalau misalnya itu nyantol di situ, hati-hati. Lebih-lebih kalau pas itu di bangku sambungan. Yeah. Kemudian berlutut atau jengkeng itu saat konsekrasi itu juga jengkengnya ya. Kebetulan di situ ada Ada tempat berlutut, jadi enak. Ada beberapa gereja yang tidak punya tempat berlutut, itu repot. Terus di paroki yang tempat prodiakonnya pakai kursinya seperti ini. Sebelum konsekrasi, mereka harus membagi tempat berlutut seperti bantalan lutut seperti punyanya PPA itu. Jadi lanturan gini. Ada. Sama seperti dapat begini. Tadi genufleksi dari tanda salib, tadi tangannya, terus saat berjalan, berarak, berlutut dengan sebelah kaki,
duduk, berlutut atau jengkeng. Kemudian berganti imam. Setelah doa kami, kita maju, terus berlutut di depan altar. Kemudian di samping kiri kanan altar kita membungkuk. Itu membungkuk tanda bahwa kita siap. Dan setelahnya juga membungkuk, kita siap untuk turun. Nah itu juga biar kelihatan rapi. Nanti gambar jelasnya di bawah. Terus membawa sibari yang berisi komuni. Salah satu saja. Betul ya? Maksudnya biar masih kelihatan, ini masih kelihatan. Kalau terlalu tinggi nggak kelihatan. Betul kelihatan ini. Dan setelah kita memberikan ini dilihat umat tersebut yang menerima, kadang-kadang ada yang tidak terima, terus tidak segera dimakan. Kalau yang sebenarnya yang belum dimakan ini diberhentikan dulu. Ada waktu beberapa kali muka hari raya para ahli seperti itu takut melihat umat yang seperti itu. Beberapa orang enggak. Diharapkan memang diharuskan komuni yang sudah diterima hari itu saat itu langsung dimakan. Terus kalau misalnya memberikan komuni di aula karena posisi juga penuh, ada umat di aula, tapi ada kita kan membawa itu umat itu tahu saja. Tapi kalau kita sudah hafal orangnya, nah, nggak apa-apa. Nggak usah betul sampai dia amin kalau lama terlalu aminnya. Tetapi kalau memang dia tidak dikenal, jarang di sini, ditanya sudah komuni belum? Ya. Dan nanti mungkin dari liturgi akan memberikan info bagi yang
tidak belum dan tidak layak untuk menerima komuni, untuk tidak menerima sakramen Maha Kudus. Itu mungkin akan lebih membantu. Tetapi kalau memang dia tanya, sudah komuni belum? Termasuk anak kecil yang sudah komuni, tetapi dia kadang tidak tidak menjawab amin, tak tanya, komuni belum? Kalau sudah, amin. Ngaten nggih, terjawab ya, Arya. Ada lagi? Tadi berlutut ya, berlutut itu kan kita mungkin dalam kondisi katakanlah tidak bisa berlutut. Nah, apakah diperkenankan misalkan 4 orang, lalu yang satu itu memang kesulitan lah, misalnya hanya setengah begini malah jatuh, ya tidak sampai kedek gitu. Nah, ini kita sepakati saja, mungkin kalau memang dalam keterbatasan mungkin yang terbatasan itu mungkin cukup. Ya. Kira-kira bagaimana? Tapi kalau ya itu sebenarnya kita berlutut itu kalau di depan kita ada sakramen Maha Kudus di tabernakel, itu ada sakramen Maha Kudus. Tandanya kalau ada sakramen Maha Kudus itu lampu menyala. Itu di PPE yang baru kita wajib berlutut. Termasuk semua umat yang datang ke gereja kan mesti berlutut dulu sebelum di bangku. Tetapi kalau keterbatasan ya sebaiknya menyesuaikan, tetapi jangan hanya meniru ya, kita kuatnya segini ya segini. Tetapi kalau misalnya di rumah atau di aula tidak ada tabernakel yang menyala, berarti di situ tidak ada sakramen Maha Kudus, itu kita cukup hanya menghormat ke altar. Itu di TPE yang baru. Mungkin bisa dibaca nanti. Ya, nggak tahu Pak Morodo ya. Tapi tetap diusahakan untuk ya sedikit berlutut. Setelah kita menyesuaikan untuk kondisi masing-masing. Ya, matur. Lanjut ya. Setelah membagikan komuni, setelah kita membagi komuni kita lihat. Misalnya, kalau saya misalnya di posisi di dekat ruang pengakuan atau di dekat ruang sakristi. Kalau saya langsung balik, di situ padahal yang dari tengah belum selesai, saya cari jalan yang kosong. Dan sebenarnya kalau umat yang tahu ya, kita membawa sakramen Maha Kudus dalam sepuri, mesti umat mengisi dan menghormat. Itu saya ngerti. Saya kadang-kadang terus. Nah, termasuk kita harus lihat misalnya nanti ada perdiakon yang ngapel kehadapan Gusti, kita tanggap. Termasuk misalnya di situ perdiakon satu. Kalau sudah diperkenalkan nanti ada 2, ya kita membantu yang umatnya masih banyak, itu bisa membantu geser gitu. Terus juga kalau sudah selesai, kita harus lihat posisi Romo, karena Romo kan mau memberikan berkat ke anak-anak. Nah itu kita nyamperi Romo untuk ngambil sepuri yang dibawa Romo, dibawa ke altar, ditaruh di atas korporal. Nah, ya. Terus sesudah sampai di altar, jadi itu sudah ada siduri, tinggal setengah, tempat kita tinggal setengah, langsung saja tuang di siduri yang setengah tadi, langsung ambil penutupnya, terus bisa langsung dibawa ke taruh di tabernakel, nggak usah menunggu. Dalam meskipun nggak apa-apa, yang kalau misalnya di situ langsung nggak apa-apa. Terus yang sudah tadi dituang masih ada sisa-sisanya, jangan ditaruh di sebelah kanan untuk dari PPA atau prodiakon yang lain. Tetap ditaruh di atas korporal, serpihan atau itu runtuhan itu nanti oleh Romo akan dijadikan satu, ditaruh air, baru diminum Romo. Jadi tidak dibuang. Nah kalau hosti yang katakan yang dibuang itu tidak boleh dibuang sembarangan, harus dimasukkan
dimasukkan ke sumur suci untuk dinetralisir dulu baru dimasukkan ke sumur suci. Termasuk misalnya ada yang jatuh kotor. Kalau saya jatuh di dalam gereja masa tak makan. Saya kondisi misalnya di luar atau di luar gereja, di tanah kotor, tidak layak dimakan. Disimpan di purifikatorium, nanti dibawa ke sakristi, terus diserahkan ke romo untuk dinetralisir, nanti dikasih air, baru dimasukkan ke sumur suci. Jangan dibuang sembarangan. Itu perlu diketahui. Termasuk benda-benda suci yang sudah terberkati itu sebaiknya dan seharusnya seperti kemarin dibahas waktu pertemuan yang lalu Pak Jarwo, itu ya mestinya dihancurkan terus dimasukkan ke sumur suci. Ya, itu sekedar yang tentang hobi, jadi kalau saya nggak lari ke sumur suci yang lain. Baik, ada pertanyaan lagi tentang tata gerak, membagi komuni, dipanti imam, dan membawa siduri. 10 menit lagi ya. Nah ini Pak SBY waktu itu tak ambil gambarnya untuk mengatupkan tangan di sini, menghormati. Nah, sekarang posisikan 5, jadi di sini 3, di sini 2, biar tidak bersentuhan dengan PPA. Nah, tolong dilihat yang di sini yang membantu romo, kalau di situ ada PPA, dilihat dulu, saya sentuhnya dari PPA posisinya. Karena posisi kan PPA di sini saya di bawah. Nah, mendingan pergerakan yang ngalah, muter, itu di situasional. Okay. Terus ini saat berjarak, saat memberikan komuni, diangkat dulu tubuh Kristus baru ditaruh. Ini saat naruh, nah, saat membagikan ke umat, dan ini saat membawa siduri. Oke, nanti semua bahan ini bisa dilihat dan dibaca lagi. Ini mengatupkan tangan, gambarnya seperti ini. Ini saat penutup, pemberkatan. Ini saat pembuka, ritus pembuka, saat duduk. Nah ini ada yang berlututnya kan seperti ini ya. Memang mungkin kakinya ya kuatnya seperti itu, enggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, monggo kalau mau bertanya lagi atau kita diskusi, kita 5 menit untuk diskusi bagaimana agar kita pelayanan kita sebagai perdiakan lebih maksimal lagi. Monggo. Bahan-bahan tentang perdiakan masih banyak sekali, kalau nanti diperlukan lagi, monggo. Pandemi ya Pak. Menurut saya ini, kalau perdiakon tetap pakai masker aja, karena pada saat kita ya itu nyemprot itu loh, mengurangi. Jadi meskipun tidak pandemi, kedepannya tetap pakai masker. Ya, demi kesehatan bersama ya Bu. Ya, monggo Mas Supi, monggo nanti. Ini saran dari Bu Dokter. Ya, terus Bu. Ada lagi, monggo. Monggo. Bapak Ibu, beberapa, paling tidak saya melihat 2 atau 3 kali pada waktu prodiakon keluar dari bangku. Keluar dari bangku itu kalau 4 kan 2-2 nggih. Ya, 2 ke kiri terus depan, terus 2 kan ke sana ya. Nah, itu saya lihat ada ya 3 kali itu yang mestinya kalau kemarin latihan itu kan yang paling kiri itu kan langsung sana ya. Ini tidak mempersilahkan yang dalam itu keluar dulu. Ya begitu, kemarin kan saya lihat begitu. Nah itu nanti masuknya juga susah, masuknya juga begitu. Masuknya menunggu, mempersilahkan silakan masuk. Ya jadi enggak usah. Kalau 5 ya berarti 2, 3 ya. 2, 3 sana, langsung saja. Nanti baliknya kan seperti biasa. Gitu ya, karena saya mengamati misa pagi pernah. Misa pagi itu
saya hitung 2 kali, terus kemudian di misa itu ada lagi, 1 lagi, mempersilahkan, jadi apik ya mempersilahkan monggo gitu ya. Tetapi itu akhirnya menjadi kelihatan kacau. Ya, kacau. Jadi langsung saja lurus, nanti yang paling kanan dia berarti di tengah, nanti kan maju, nanti kembalinya kan sama di tengah, balik lagi, toh akhirnya kembali ke paling kanan lagi. Ya, gitu ya, itu tambah saja. Monggo, Mas Upi. Kalau Bapak Ibu melihat seperti itu, monggo kita saling koreksi bersama biar apa? Rapi lah. Karena posisi prodiakon ini di depan sebagai panutan saat berdiri, saat duduk, saat berlutut, saat membuat tanda salib. Dan ingat, di panti imam kita jangan terlalu banyak pergerakan. Karena kalau kita bergerak sedikit saja, dilihat umat, karena di atas. Diusahakan jangan terlalu banyak pergerakan di atas, di pantai imam. Oke. Boleh yang nganti apa? Tutupe siburi, ora pas. Gocek ini ora kenceng, jatuh. Oke. Beberapa kali yang mencoba begitu, lalu tadi memang terjadi, bahkan ada yang kesampar ini lontang gitu, betul tadi terjadi. Tadi pagi saya mengalami itu. Dengan alba itu kan kadang-kadang nyangkut di salah satu tutup siburi. Nah itu juga hati-hati. Oke. Ya. Oke. Nah, lebih aman lagi kalau megangnya sih gini. Dan bawah, tekan di atas. Aman. Ini kelihatannya Romo sudah menyiapkan TPE. Ini kita mau. Oke Romo. Tadi ngambil TPE. Tambah pengetahuan. Komentar dulu untuk yang tadi membawa komuni. Saya pernah melihat ada prodiakon bawa komuni gini ya, sibori. Mau ajak Romo berkelahi ini kalau begini. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sehingga kita kadang-kadang itu tidak sadar. Bukan karena kita mau melakukannya, tapi bukan. Kadang-kadang kita nggak sadar karena terbiasa gitu. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Nunung. Kemudian yang kedua, setelah selesai membagi komuni, di altar itu ada 2 korporale. Tahu korporale ya? Tahu nggak? Yang sampai nggak tahu. Tahu ya? Saya tanya aja sengaja, jangan sampai ada yang nggak tahu. Korporale itu dari bahasa Latin corpus, tubuh. Ya, corpus, tubuh. Jadi itu tubuh Kristus mendapat tambahan apalah begitunya istilah bahasa Latin terus disebut korporale. Setelah membagi komuni, itu sibori diletakkan di atas korporale. Nah, saya memperhatikan karena saya bisa jadi saya lihat. Masih setelah pulang mungkin karena cepat-cepat lalu diletakkan aja begitu. Siborinya di luar korporale. Di luar korporale. Jadi tempatnya di atas korporale, jangan sampai di luar korporale gitu. Lalu yang tadi pertanyaan tentang air ya. Itu makanya saya bawa ini. Iya. Jadi pertama saya ingin mengatakan begini. Ekaristi kudus itu sesuatu yang sangat mulia dan agung. Sehingga kalau umat atau perdiakon memperhatikan ketika imam merayakan ekaristi itu ada doa batin yang diucapkan secara lembut dalam hati, ya.
diucapkan secara lembut dalam hati. Jadi ketika imam mencampurkan air ke dalam anggur ketika dia menerima dari misdinar air itu, air tentu yang tadi itu, dulu memang kalau pada perjamuan pesta pada masa Yesus itu air dicampurkan ke dalam anggur itu memang untuk maksud supaya anggur yang alkoholnya tinggi, yang pekat itu kalau kita minum tidak memabukkan. Nah itu. Tapi kemudian dalam perjalanan ketika Yesus merayakan sakramen Ekaristi dalam perjamuan malam terakhir, gereja itu memberi makna teologi untuk percampuran air dan anggur ini. Makna yang pertama yang tadi saya katakan itu yakni air dicampurkan ke dalam anggur itu melambangkan air yang mengalir dari lambung Yesus ketika ditikam di atas salib. Lalu makna yang kedua, percampuran air dan anggur, yang tadi itu cuma air ya, air dicampurkan, air itu, air sendiri itu melambangkan air yang mengalir dari lambung. Jadi ketika ditikamkan yang mengalir dua, darah dan air menurut kesaksian Yohanes yang ditulis dalam Injil. Lalu percampuran air yang dituangkan ke dalam anggur itu makna keduanya melambangkan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Yesus yang adalah Allah yang ilahi itu, lalu yang kedua Yesus yang adalah manusia sama seperti kita. Sehingga percampuran air dan anggur itu melambangkan persatuan Allah dan manusia yang nyata dalam peristiwa inkarnasi. Jadi itu kesatuan yang ilahi dan yang manusia. Allah menjadi manusia. Lalu makna yang ketiga, percampuran air dan anggur itu melambangkan juga kesatuan yang erat antara gereja, antara Kristus dengan kita yang akan menyambut. Maka saya ingin membaca doa batin yang selalu didoakan oleh imam ketika dia mencampurkan air ke dalam anggur, itu selalu kami doakan sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang ilahi tadi, yang telah berkenan menjadi manusia sama seperti kami. Itu. Jadi itu doa batin yang diungkapkan oleh imam. Begitu juga ketika dia memecahkan roti, lalu memasukkan yang sepotong kecil itu ke dalam anggur, itu dikatakan semoga percampuran tubuh dan darah Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kami. Itu. Lalu air lagi yang di lavabo ya, tahu lavabo ya? Tahu nggak? Lavabo itu air cuci tangan ya, kainnya. Lavare itu membersihkan, mencuci. Dari bahasa Latin itu ketika imam mencuci tangan itu melambangkan juga pembersihan dengan doa batinnya. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosaku. Supaya dia layak merayakan itu. Itu doa yang selalu diungkapkan imam. Lalu, ini saya mau menunjukkan betapa agung misteri Ekaristi. Ketika imam akan mengangkat tubuh dan darah Kristus waktu anak domba Allah itu, juga ada doa batin yang diungkapkan oleh imam begini. Tuhan Yesus Kristus, saya malah lupa ya. Mesti buka. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia. Bebaskanlah aku dari segala dosa berkat kematian-Mu, dan aku dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah membiarkan aku terpisah daripada-Mu. Itu doa imam yang diungkapkan imam.
tapi itu pula doa yang didoakan imam untuk umatnya. Supaya kita dibersihkan, dibebaskan dari segala dosa, dan kita tidak terpisah dari Kristus. Jadi itu Ekaristi memang agung sekali. Jadi saya mau mengatakan ketika kita menjadi bagian dari Ekaristi, itu sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa. Tugas yang tadi dikatakan oleh Pak Nunung itu panggilan. Sesuatu yang istimewa karena tidak semua orang bisa. Ketika kita bisa, mari kita lakukan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Romo tambahannya. Baik Bapak Ibu, diskusi kita sudah selesai dan sinau barengnya sudah selesai. Mungkin ada tambahan sedikit atau pertanyaan? Satu saja pertanyaan. Kalau tidak ada, semoga. Terima kasih Pak. Saya mau menanyakan untuk misa lingkungan, itu perletakan cibori sama piala itu sebelah kanan apa sebelah kiri gitu loh? Itu lihat kalau misa di gereja, itu di kanan atau di kiri? Yang piala. Itu maksudnya biar Romo memudahkan ya di kanan. Buku-buku bisa di sebelah kiri. Tidak, antara piala dan ciborinya itu kan sebelah Lihat kanan. mejanya, kalau mejanya besar ya, tapi seyogianya gini, yang pertama diambil Romo apa? Piala atau cibori? Piala. Jadi yang lebih dekat dengan Romo piala. Terus baru ciborinya, bisa di depan belakang, bisa di samping kiri kanan. Lihat, kalau mejanya luas sih tidak masalah. Kalau mejanya sempit ya, ini di depan sini, pialanya di sana. Terus ini salib, lilin, bunga boleh di sini, boleh di samping. Terus sebangsa apa? Ampul, kalau nggak ada PPA, kalau ada PPA di meja lain boleh. Kalau tidak ada PPA, ini semua di atas meja altar enggak apa-apa. Terima kasih. Bisa terjawab? Di atas meja lain boleh. Oh monggo, boleh. Boleh ya. Terima kasih. Ini hanya pertanyaan informatif. Saya rindu dengan situasi kecil dulu saat Romo mengangkat piala dan hosti, itu semua umat, waktu saya kecil ya, itu mengatakan Gusti Kawulo lan Allah Kawulo. Tapi setelah agak kesini, saya pulang ikut misa di sana, suara itu enggak ada. Dan saat umat mengatakan Gusti Kawulo lan Allah Kawulo, kadang-kadang ada perasaan lain. Nah itu sekarang itu bagaimana? Masih ada apa enggak itu? Itu sebenarnya masih Pak, cuman kadang-kadang di dalam hati. Kalau saya tetap Tuhanku dan Allahku. Dan memang di TPI tidak disebutkan, harus disebutkan atau itu pribadi sebenarnya. Tapi kalau mau disebutkan bareng-bareng ya mungkin baik ya. Tapi ya kadang-kadang saya lebih nges kalau seperti Pak Tri tadi. Saya itu dari kecil diajari bahasanya bahasa Jawa. Setiap saya doa itu juga pakai bahasa Jawa. Jadi Gusti Kawulo lan Allah Kawulo itu termasuk kalau sesudah dan sebelum terima komunis saya selalu pakai bahasa Jawa. Gusti matur sembah nuwun awit. Gusti kalau ya, enggak apa-apa itu sebenarnya pribadi, cuman lebih ngesnya Pak Tri kalau dulu memang budi saya waktu itu kalau mesti ya Gusti Kawulo Allah Kawulo dengan lantangnya. Lalu sekarang ke sini ya mungkin jadi batin ya. Syukur-syukur ya masih tetap sih. Itu enggak diharuskan diucapkan. Seperti Romo tadi bermimil doa sebelum membersihkan tangan, terus sebelum mengangkat piala, itu juga melihat situasi. Kalau misalnya sudah selesai lagu persembahan, itu Romo kan nyebutkan dengan lantang, tapi kalau enggak kan hanya di batin, itu menyesuaikan. Ngaten Pak Tri. Baik, waktu yang diberikan kepada saya tepat 2 jam.
Monggo tak ora arek ditata. Menata piala. Andaikan ini pesannya Romo Elton tadi, kita akan bisa di lingkungan, Romo taunya beres. Hitungan ketiga selesai. 3, 2, 1. Bagaimana Romo? Iya, susunannya benar. Tapi posisi kain dan salib berbeda. Nah, iya, nggak apa-apa, belajar. Jadi di apa namanya? Jadi ini. Jadi ini sama, ini itu sama. Ini ya. Terus biasanya di patena ada salib juga di ujung. Yang ini yang biasa Romo Manto pakai. Yang saya pakai itu selalu ada salib di ujung sini, di bagian bawah. Maka susunannya searah semua. Jadi dari patena. Juga ini nggak ada pialanya, nggak ada salibnya. Nah, di piala yang biasa saya pakai misa itu ada salibnya. Jadi satu arah semua. Salibnya ke sini, salib patena juga satu arah. Ini juga satu arah, salib satu arah. Jadi semua salib satu arah. Begitu. Tapi itu benar, tadi susunannya benar. Jadi apa namanya? Ya, tadi ya, ini sudah benar. Sudah benar, sudah benar. Sudah benar, sudah benar. Tapi susunan yang tadi masih ini di sini Romo. Tadi kan ininya di sini. Bukan ini. Oh, Ya. oke. Jadi kita memperhatikan posisi salib di mana. Kalau apa namanya pialanya dan patenanya ada salibnya. Kalau nggak ada salibnya ya nggak apa-apa. Tapi yang ini mesti tetap searah karena pasti ada salib yang di sini. Begitupun ketika melipat ini, itu melipat mesti begini bentukannya. Jangan sampai melipat Kebalik. Melipatnya begini. Ya. Begini. Jangan begini. Ya. Melipatnya satu secara horizontal. Horizontal. Tapi sepertinya posisi salib sudah saya jelaskan ya. Oke. Dia tetap dapat hadiah lah. Karena sudah mau, ya. Tepat pukul 9 kita sudahi, kita akhiri pertemuan ini. Semoga tadi yang kita silau bareng ini dapat bermanfaat. Matur nuwun, berkah dalam. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mohon untuk berdiri supaya tidak begini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber segala rahmat, kami terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu karena Engkau berkenan mendampingi kami sepanjang malam hari ini. Dan kami pun bersyukur juga karena berkat persembahan teman-teman kami, orang-orang yang baik Kau kasih berupa makanan dan minuman bagi kami semua. Berkatilah saudara-saudara kami yang telah mempersembahkan semuanya ini ya Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, kami mohon semoga apa yang kami dapat pada malam hari ini semakin menyempurnakan kami dalam menghayati Ekaristi, khususnya liturgi Ekaristi yang setiap hari kami lakukan. Dan semoga liturgi menjadi masuk dalam
balung sungsum diri kami, sehingga liturgi menjadi kebutuhan kami sehari-hari. Karena liturgi menjadi puncak kehidupan gereja dan hidup kami, sebagai sumber rahmat, sebagai sumber pengorbanan karena Kristus, dan sebagai tempat kami mengajukan permohonan demi keselamatan kami dalam kehidupan kekal. Oleh sebentar lagi ya Tuhan, kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon berkat-Mu, lindungi kami supaya kami dapat berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Dan berkatilah dalam istirahat kami, dan Kau perkenankan kami besok pagi dapat menikmati hidup baru dengan semangat baru. Kini mohon berkat-Mu melalui hamba-Mu, Romo Elton. Tuhan berkati kita. Semoga kita sekalian, keluarga kita, perjalanan pulang dan istirahat kita malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Selamat malam Bapak Ibu.